Ya bismillah, ini di sudut toko. Nah itu baru disapu ya, baru dibersihin. Nanti kita masukin karung daun terembesi untuk dijadikan kompos. Ya kali ini masuk ke nomor 4 ya, di seri kendala bisnis tanaman. Yang pertama sampai ketiga kemarin udah kita bahas. Yang keempat ini kendalanya apa? Tempat jualannya itu terpencil atau agak masuk ke tengah desa ya. Nah itu kendala keempatnya. Gimana cara kita buat menyelesaikan masalah tempat yang terpencil ini, atau tempat yang di tengah desa atau di tengah sawah atau di mana lahan yang kita miliki, kita olah. Jangan istilahnya jangan berharap yang belum ada dulu, kita olah yang ada dulu. Seperti halnya itu semut ya, kita sembunyiin gula di sebalik kulkas, di gorden, di sebalik manapun, asal itu ada baunya, itu semut itu bakal datang dan ngurumunin gula. Nah kita buat gula atau daya tarik yang tinggi, jadi semut-semut atau customer itu datang walaupun tempatnya itu terpencil. Cara bikin gulanya bagaimana? Nah kita itu naikin kelebihan yang ada di farm kita yang nggak ada di nursery yang lain. Cara menciptakan daya tariknya itu satu, kita akan bahas ada 5 ya. Di sini saya jabarkan. Yang pertama itu jual itu macam-macam jenis tanaman ya. Jadi bisa tanaman hias, buah, sayur, herbal. Itu teman-teman usahakan punya. Dan yang paling penting adalah kalau customer itu minta, usahakan carikan. Teman-teman ada jahe, laos, kunyit. Kok teman-teman customer itu ada carinya temu ireng kayak kemarin, tempat kami ada yang cari temu ireng, berusaha carikan. Semisal nggak ada, baru bilang ke customernya, mohon maaf kami belum bisa carikan. Nah, tapi hari berikutnya teman-teman harus berusaha mencari. Supaya apa? Supaya nursery-nya itu lengkap. Jadi kayak dulu pernah ada di tempat kami itu daun jinten, itu ada yang nyari daun jinten. Kami udah pernah rawat lama banget daun jinten, tapi belum dibudidaya secara massal. Jadi setelah ada yang nyari itu, kami punya beberapa, kami jual dari indukannya, kemudian kami budidaya secara massal, supaya nanti misal suatu saat ada yang nyari lagi, ready stock. Kemudian solusi yang kedua itu tadi udah dijelaskan guys, tanamannya selalu ready atau selalu sedia. Jadi kalau teman-teman punya 50 ID, usahakan per ID-nya itu ada sekitar 10 kali permintaan customer. Seperti teman-teman kalau pembukuan itu 1 bulan itu bisa jual sekitar ini piece lili ya, 20 piece lili. Jadi teman-teman harus ready bulan itu 200 piece lili. Supaya apa? Supaya kalau ada market boom atau pembelian itu meningkat, teman-teman udah ready stock untuk piece lilinya. Sama dengan tanaman yang lain kayak vinca, kemudian moss rose, jahe, kunyit, jeruk nipis, jeruk purut, itu bisa 10 kali atau 5 kali dari permintaan customer. Jadi selalu ready. Kemudian solusi yang ketiga yang bisa kami sampaikan adalah melayani online dan pengiriman. Online itu bagaimana? Online itu sama pengiriman beda ya. Online itu kita jualan lewat media online kayak apa? Facebook, Instagram, kemudian Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Itu kita jual secara online. Kemudian melayani pengiriman bisa menggunakan jasa-jasa kirim kayak pos, JNT, JNE,
wahana dan lain-lain, itu bisa melayani pengiriman, atau teman-teman bisa kirim secara langsung jika itu cocok dengan biaya maupun nanti teman-teman kalau pengiriman langsung ini bisa teman-teman masukkan di biaya ke customernya, jadi dicas biaya ongkir ke rumah, atau bisa gratis tapi dengan minimal pembelian atau dengan jalur menunggu jalur pengiriman. Nanti kita akan bahas di video lain insya Allah untuk pengiriman ini. Kemudian yang keempat yang bisa saya jelaskan tentang tempat jualan yang terpencil, kalau teman-teman punya kendala, itu adalah jalin komunikasi dengan customer yang udah datang dan kumpulkan database. Kumpulkan database itu bagaimana? Database, kita database dulu ya. Database itu teman-teman bisa ambil dari Facebook. Kami sering banget ya tanya-tanya, kemudian buka kolom pertanyaan di WA. Kalau teman-teman mau tanya perawatan tanaman A, tanaman B, C, bisa langsung WA kami. Nah itu 1, 2, 3 sampai beberapa kali itu konsultasi, tapi yang titik berapa dia beli tempat kami. Nah kayak gitu ya, jadi ada masanya nanti beli. Kemudian juga kalau teman-teman beli sesuatu ke toko atau beli baju, beli motor, beli HP, itu usahakan WA atau database email maupun Facebook itu teman-teman minta ke penjualnya untuk di follow, untuk di save, untuk di saling save atau gimana. Nanti database itu akan membuat teman-teman lebih mudah jualan, jadi trafficnya di online nanti. Kemudian jalin komunikasi, kalau udah lama banget nggak beli, semisal di WA ya, dia buat story kok lama banget nggak beli tanaman, kemudian dia atau customer kita ini posting-posting tentang piknik atau refreshing kemana. Nah itu teman-teman bisa komen, Masya Allah bagus ya Mbak tempatnya, bisa jalin komunikasi, bisa tanya-tanya juga gimana Mbak tanamannya, ada kendala nggak yang beli di tempat kami atau tanaman yang lain. Nanti bisa kita pecahkan bareng-bareng untuk masalahnya gitu ya. Kemudian untuk yang kelima yaitu fast respon, menjawab pesan. Jadi pesannya itu harus fast respon ya. Ini dimaksudkan untuk yang online, Instagram, Facebook maupun yang lain, harus fast respon, harus cepat-cepat dibales supaya customer itu juga nyaman. Ya mungkin itu dulu kendala bisnis yang keempat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mau bersih-bersih tanaman dulu karena stoknya udah mulai agak habis.